Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta karyawan dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Pada bulan ini, Gereja Katolik memperingati sebagai Bulan Kitab Suci Nasional atau yang biasa kita sebut dengan BKSN. Bulan Kitab Suci Nasional 2021 mengambil tema yaitu Yesus, Sahabat Seperjalanan Kita. Melalui tema ini, kita diajak kembali untuk merenungkan dan menyadari bahwa Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu menyapa, Tuhan selalu mendampingi perjalanan hidup kita, terlebih di dalam masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, mari sekarang kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadat pembukaan Bulan Kitab Suci Nasional. Mari kita awali dengan lagu pembukaan. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi sekeluarga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mohon ampun kepada Tuhan agar kita layak untuk merayakan penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas segala kesempatan dan pendampingan-Mu kepada kami. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu kepada kami agar Engkau menganugerahi diri kami, terutama pada bulan ini, Bulan Kitab Suci Nasional. Ajarilah kami, dampingilah kami untuk dapat lebih mengenal diri-Mu dan menyadari bahwa Engkau selalu hadir di dalam perjalanan hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya, yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing, dan menyembuhkan mereka.
Dari banyak orang, keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya, dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan sabda Tuhan. Setiap manusia pasti merindukan situasi aman dan nyaman. Dalam kondisi seperti itu, orang akan merasa bahagia, tenang, dan tentram. Apapun yang dikerjakannya akan berjalan baik. Hambatan pun akan bisa dilalui dengan tidak terlalu sulit. Semua seperti sudah pada tempatnya. Gambaran aman dan nyaman juga menjadi gambaran situasi Yesus dalam bacaan hari ini. Yesus dikunjungi banyak orang. Ia diterima dan dikagumi banyak orang. Apa yang dikerjakannya dinantikan oleh banyak orang. Ia sungguh berguna bagi banyak orang. Ia menyembuhkan orang lain dan mengusir roh jahat. Dalam situasi seperti ini, pastilah lebih nyaman untuk lama tinggal di situ dan tidak pergi. Namun demikian, Yesus justru memilih untuk pergi dan meninggalkan tempat itu. Ia tahu persis bahwa ke tempat lain dia juga diutus. Bukan soal kenyamanan yang dicarinya, tetapi ia punya tugas dan tanggung jawab untuk mewartakan kerajaan Allah. Ia bukannya mencari masalah, tetapi ia pergi demi misi kedatangannya. Maka ia harus tidak terpaku pada satu tempat dan satu kondisi tertentu. Kita pun juga demikian, suasana aman dan nyaman yang selalu kita harapkan. Tetapi tidak berarti bahwa kita berhenti pada satu tempat tertentu. Bisa jadi bukan hanya soal lokasi, tetapi soal hati yang bergerak. Tidak pernah hanya mencari yang enak saja, tidak peduli kepada situasi sekitar dan nyaman pada diri sendiri adalah godaan kuat untuk zaman ini. Orang seringkali berfokus pada dirinya sendiri. Orang lain terserah mau bagaimana dan seperti apa. Apa yang menjadi pusat perhatian adalah dirinya sendiri. Inilah bentuk dari zona nyaman yang harus diperbaiki. Terlibat bersama yang lain adalah panggilan kodrati kita sebagai manusia. Lebih dari itu, tahun ini Gereja Keuskupan Agung Jakarta mengajak umat beriman, kita semua merefleksikan apakah kita semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama. Ini adalah tugas panggilan kita sebagai orang beriman. Sekarang, marilah kita memusatkan pikiran dan hati kita kembali kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, agar Dia sudi mengajar kita dan kita pun dapat semakin mengenalnya. Bagaimana caranya? Antara lain dengan menyediakan waktu yang cukup setiap hari untuk berdoa dan memuji-muji Allah. Kemudian melakukan refleksi, pemeriksaan batin atau nurani kita, dan dengan membaca, merenungkan sabda Allah
teristimewa dalam bulan Kitab Suci Nasional ini. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Marilah kita berdoa. Bagi negara Indonesia dan para pemimpin bangsa, semoga negara kami Indonesia Kau beri damai sejahtera dan selalu Kau karuniai rahmat keselamatan, kesehatan, dan kebijaksanaan dengan kepemimpinannya dalam memimpin umat-Mu dapat membawa kami ke dalam kerukunan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi gereja dan pemimpin gereja, semoga semakin menyadari bahwa Allah senantiasa melindungi, memimpin, dan menjadikan gereja sebagai tanda kehadiran Allah dalam mengembalakan umatnya di dunia, sehingga membawa kami ke warta sukacita Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi orang tua kami, semoga senantiasa Kau beri kesehatan agar tetap mampu menjalankan tugas mereka sebagai pembina keluarga, serta berilah rezeki secukupnya dan hindarkanlah orang tua kami dari mara bahaya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi sekolah, guru, dan karyawan SMP Strada Bakti Nusa, semoga cahaya kasih-Mu menaringi sekolah, guru, dan karyawan SMP Strada Bakti Nusa agar boleh menjadi saksi dan kebenaran dalam melaksanakan tugasnya mendidik, merawat para siswa-siswi SMP Strada Bakti Nusa dengan kesungguhan hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi siswa dan siswi SMP Strada Bakti Nusa, terangilah akal budi kami. Semoga kami semakin tekun belajar dengan penuh tanggung jawab, disiplin, guna bagi masa depan kami, dan tekun dalam berbuat baik maupun kasih kepada siapapun. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi sanak saudara kami yang dipanggil oleh Tuhan, semoga keselamatan kekal bagi sanak saudara kami yang telah dipanggil Tuhan, Kau anugerahkan bersama para kudus-Mu dalam kebahagiaan kekal bersama-Mu di surga, dan berikanlah penghiburan, berkat, dan kasih-Mu bagi seluruh keluarga yang telah ditinggalkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita bersama-sama menyatukan doa harapan kita kepada Allah dengan menyanyikan lagu Bapa Kami. Dimuliakanlah namamu.
marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan pendampingan-Mu di dalam ibadat kami pada hari ini. Ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam diri kami, agar kami pada bulan ini lebih dekat, lebih mengenal Engkau melalui sabda-sabda-Mu, dan kami dapat merenungkan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Berkatilah kami juga agar kami dapat menyadari bahwa Engkau selalu hadir, selalu ada di dalam diri kami. Ya Bapa, dampingilah selalu kami di dalam perkataan, perbuatan kami, agar semuanya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu Guru, serta anak-anak yang terkasih, dengan ini ibadat pembukaan bulan Kitab Suci Nasional telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita tutup ibadat kita hari ini dengan lagu penutup. So